Prabowo hadiri KTT BIM IGA ke-16 di Kuala Lumpur. Penandatanganan kerjasama P2MI dengan PMI. Penangkapan 2 pengedar ganja di Jayapura. Liverpool akhiri musim dengan hasil imbang dramatis. Halo, selamat malam pemirsa Simpo TV. Selamat malam Dewi. Selamat malam, apa kabar Festi? malam hari ini? Sehat selalu. Harus pastinya, baik ya. ya, karena kita berdua akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk pemirsa di rumah terkait dengan informasi pemerintahan, politik, dan juga berita olahraga lainnya. Benar sekali Festi, dan selain 4 informasi tadi kami juga menghadirkan kebijakan dan juga kegiatan dari Menteri Kabinet Merah Putih dan sejumlah kepala daerah. Bersama saya Dewi Manik. Dan saya Festi Rohladi, ini dia Menyapa Malam Simpo TV selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama. Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT ke-16 BIM IGA di Kuala Lumpur untuk memperkuat kerjasama ekonomi dan juga konektivitas kawasan Timur ASEAN. Dan kehadiran Indonesia menegaskan komitmen pada pembangunan wilayah timur seperti Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan juga Papua. Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri KTT ke-16 BIM IGA di Kuala Lumpur Convention Center, Malaysia pada Selasa 27 Mei 2025. Bersama sejumlah menteri strategis, pertemuan ini berfokus pada penguatan konektivitas dan juga pembangunan ekonomi di subkawasan Timur ASEAN termasuk kawasan Timur Indonesia. Kehadiran Prabowo dan juga para menteri menunjukkan komitmen Indonesia dalam mendorong kerjasama ekonomi, investasi, dan infrastruktur di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua sebagai bagian dari Brunei Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asia Growth Area. Inisiatif BIM IGA sendiri telah berjalan sejak 1994 untuk mempercepat pembangunan wilayah pembatasan negara anggota. Dalam forum tersebut, Presiden Filipina Ferdinand Marcos menyampaikan apresiasi atas konsistensi kerjasama BIM IGA sejak Vision 2025 disahkan. Your Majesty, Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen. It's a great honor and pleasure that I welcome you to the 16th BIM IAGA Summit. This year's summit holds a special significance as we mark 8 years of quite remarkable progress since the adoption of our Vision 2025. Since 2017, our cooperation has deepened, our partnerships have delivered tangible benefits for our peoples. Together, we have laid down stronger foundations for inclusive, sustainable, and innovation-driven growth. Our joint initiatives in connectivity, trade and investment facilitation, food and energy security, ecotourism, and green development have advanced significantly, reinforcing our commitment to narrowing the development gap in our sub-region. As we convene today, let us take this opportunity to not only celebrate these milestones, but to also affirm our shared vision for a more integrated, prosperous, and resilient BIM IAGA. KTT ini menjadi bagian penting dari rangkaian pertemuan ASEAN 2025 dan diharapkan mendorong kawasan Timur ASEAN sebagai pusat pertumbuhan baru yang inklusif dan juga kolaboratif. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, Presiden Prabowo juga menggelar pertemuan bilateral dengan PM Laos dan PM Singapura di sela KTT ASEAN untuk membahas penguatan kerjasama ekonomi secara konkret dan juga berkelanjutan. Menteri Luar Negeri Sugiono ini menegaskan Indonesia hadir bukan hanya secara simbolik, tetapi aktif mendorong sinergi konkret di kawasan. Hari pertama KTT ke-46 ASEAN dimanfaatkan penuh oleh Presiden RI Prabowo Subianto yang tak hanya menghadiri sidang pleno pembukaan tetapi juga menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Laos Sonexay Siphandone dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di KLCC Malaysia. Pertemuan berlangsung tertutup namun disebut produktif dan hangat antar negara. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo didampingi sejumlah pejabat tinggi termasuk Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Luar Negeri Sugiono. Fokus pembahasan mengarah pada penguatan kerjasama ekonomi yang nyata dan berkelanjutan. Sugiono menegaskan Indonesia hadir bukan hanya secara simbolik, tapi aktif mendorong sinergi konkret di kawasan. Tadi juga Bapak Presiden sempat melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Laos PDR dan Perdana Menteri Singapura
dalam percakapan, dalam pembicaraan di kedua pertemuan bilateral tersebut, beliau menyampaikan bahwa perlu ada peningkatan hubungan kerjasama, khususnya di sektor-sektor ekonomi, sehingga tadi apa yang disampaikan pada saat KTT pleno itu benar-benar bisa secara konkret. Usai agenda bilateral, Prabowo kembali ke forum utama KTT untuk menandatangani deklarasi Kuala Lumpur tentang ASEAN 2045 bersama para pemimpin negara anggota. Penandatanganan ini turut disaksikan oleh Perdana Menteri Timor Leste sebagai simbol inklusivitas ASEAN. Langkah-langkah ini menegaskan posisi Indonesia sebagai motor penggerak integrasi dan solidaritas kawasan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat menggelar sidang paripurna ke-19 masa persidangan 3 tahun 2024-2025 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Selasa pagi. Dalam rapat paripurna kali ini beragendakan 4 yang akan dibahas, yakni salah satunya menyetujui pemain naturalisasi serta pidato Ketua DPR Puan Maharani dalam penutupan masa persidangan DPR. Dewan Perwakilan Rakyat menggelar sidang paripurna ke-19 masa persidangan 3 tahun 2024 hingga 2025 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Selasa pagi. Agenda paripurna ini merupakan sekaligus penutupan masa sidang sebelum para anggota DPR memasuki masa reses untuk kembali ke daerah pemilihannya masing-masing. Adapun sidang paripurna beragendakan 4 pembahasan, yakni dengan salah satunya menyetujui 4 pemain naturalisasi yang akan memperkuat timnas putri, serta pidato dari Ketua DPR Puan Maharani. Rapat dihadiri oleh Ketua DPR Puan Maharani beserta Wakil Ketua DPR Dasko, Cucun Ahmad Syamsurijal, Adis Kadir, dan Saan Mustopa. Acara rapat paripurna hari ini adalah 1. Persetujuan terhadap permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 2. Penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat LKPP tahun 2024 dan ikhtiar hasil pemeriksaan semester IHPS kedua tahun 2024 beserta laporan hasil pemeriksaannya oleh BPK RI. 3. Penyampaian pandangan fraksi-fraksi atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM dan PPKF RAPBN tahun anggaran 2026. 4. Pidato Ketua DPR RI pada penutupan masa sidang ketiga tahun sidang 2024-2025. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pimpinan DPR juga mendukung arah Presiden Prabowo Subianto yang meminta TNI dan Polri untuk dapat memberantas premanisme yang berkedok ormas. Ketua DPR Puan Maharani menyebutkan bahwa tak masalah jika TNI dan juga Polri bersinergi dalam pemberantasan premanisme berkedok ormas. Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap masalah terhambatnya investasi akibat ulah premanisme berkedok ormas. Hal itu disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan. Luhut juga mengatakan, Presiden Prabowo juga telah memerintahkan TNI Polri untuk mengusut tuntas aksi premanisme berkedok ormas. Bahkan hal ini juga Ketua DPR Puan Maharani memberikan tanggapannya dengan mendukung penuh antara TNI Polri yang juga bersinergi memberantas premanisme tersebut. Ya, selama sinergi itu bisa dilakukan secara bersama, ya, dan untuk kebaikan bersama dan sesuai dengan aturan, ya bisa silakan saja. Ya. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia membuka peluang investasi sebesar 2,9 triliun rupiah untuk sektor tenaga listrik dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik RUPTL periode 2025 hingga 2034. Di mana Bahlil juga menyampaikan investasi tersebut akan dialokasikan untuk 3 sektor utama, meliputi pembangunan pembangkit listrik, pengembangan infrastruktur penyaluran dan gardu, serta sektor lainnya. Kementerian ESDM mengungkapkan total peluang investasi dari rencana usaha penyediaan tenaga listrik PLN 2025 hingga 2034 mencapai 2,9 triliun rupiah. Dari total investasi tersebut, Bahlil mengatakan sekitar 73% dari investasi untuk pembangkit dialokasikan untuk partisipasi independent power producer atau pembangkit listrik swasta. Bahlil juga menyampaikan bahwa rencana penambahan pembangkit listrik itu nantinya akan dibagi menjadi 2 tahap, yakni di 5 tahun pertama dan 5 tahun kedua. Nah, peluang investasi, nah ini paten punya.
peluang investasi adalah sampai dengan 2025-2034 sebesar 2.967,4 triliun rupiah. Terdiri dari pembangkit 2.133,7, penyaluran sebesar 565,3. Ini apa penyaluran ini apa Pak ya? Transmisi ya. Oke, transmisi dan gardu. Oke, saya ralat tadi ya. Saya bilang transmisi 400 sampai 500. Ternyata transmisi dan gardu kurang lebih sekitar 565,3 triliun. 268 apa? Pak D? Oh, lain-lain. Lain-lain ini yang tahu cuma PLN. Ya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Kementerian Agama melantik 71.336 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di tahap pertama formasi 2024. 5 titik lokasi pelantikan juga digelar serentak di 5 negara. Dari total 89.781 P3K yang ditetapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, ada 71.409 pegawai dinyatakan lulus. Namun beberapa nama calon P3K mengundurkan diri, dianggap mengundurkan diri karena tidak mengisi daftar riwayat hidup dan meninggal dunia. Sehingga diterbitkan keputusan kelulusan kepada 71.336 pegawai P3K dengan formasi jabatan fungsional tenaga kesehatan 24 pegawai dan 71.312 pegawai tenaga teknis lainnya. 7 pegawai P3K senior berusia 59 tahun, dan 3.473 usia termuda 23 tahun. Pelantikan pegawai P3K dilakukan serentak di 5 negara, Mekah, Iran, Australia, Inggris, dan Beijing, China. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, TNI Angkatan Darat secara resmi mendapatkan bantuan dana Corporate Social Responsibility atau CSR untuk merehabilitasi ribuan rumah dinas prajurit di tanah air. Lokasi rehabilitasi rumah dinas diproyeksikan dimulai dari wilayah timur Indonesia sebanyak 4.000 unit rumdis, yakni di perbatasan Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Barat. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi saksi di mana TNI Angkatan Darat secara resmi mendapat bantuan rehabilitasi rumah dinas prajurit Angkatan Darat dari Bank Sentral Asia melalui dana Corporate Social Responsibility. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menanggapi, lokasi rehabilitasi rumah dinas ini diproyeksikan dimulai dari wilayah timur Indonesia, sebanyak 4.000 unit rumdis, yakni di perbatasan Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Barat. Adapun memang bank swasta terbesar di Indonesia ini sudah menyalurkan dana CSR-nya untuk rumah TNI melalui Mabes TNI sejak 2015 lalu. Karena kami punya data yang pasti, memang selama ini tadi kita ngobrol-ngobrol bagaimana kita kalau misalnya ke arah daerah timur, timur dari mulai NTT, Papua itu yang mungkin kita mulai bisa kerjakan. Perbatasan ya Pak? Perbatasan kan cuma di ini di NTT dengan di Kalimantan Barat. Nanti kita lihat juga di sana. Sebetulnya kalau di sana lebih ke perumahan masyarakat sih. Di sana kan kita cuma punya pos, bukan asrama. Nanti kita lihat. Tapi saya kira memang agak kesulitannya kalau daerah-daerah seperti itu, dropping alat kita itu mahal. Menanggapi realisasi yang dilakukan, Presiden Direktur Bank Sentral Asia Yahya Setia Atmaja mengungkapkan, nilai komitmen kesepakatan ini masih belum dapat dibeberkan, mengingat penandatanganan kerjasama yang belum difinalisasikan. Nanti kita akan jelaskan secara detail. Ini kan baru memo of understanding. Pak, saya salah bicara. Gak apa-apa Pak Menteri, Pak Kasem. Realisasinya kapan Pak? Gini, segala sesuatu harus dengan persiapan yang mantap. Nah, jadi jangan gerasa gerusuk nanti hasilnya mengecewakan. Jadi ini kan ada penunjukan kontraktor, daerahnya kan mau tunjuk dari Pak Jenderal. Kita lihat lokasi lalu menilai berapa yang harus diperbaiki. Jadi banyak detail karena ini instruksi beliau ini dari hari Jumat malam. Lebih lanjut, saluran bantuan CSR ini pun nantinya akan berlangsung bagi matra TNI Angkatan Laut dan Angkatan Udara ke depannya. Dari Jakarta, Max Randika, Tim Liputan Sinpo TV.
Pemirsa, sesaat lagi kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Salah satunya terkait Gubernur Khofifah resmikan operasional Trans Jatim. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap Minggu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Menyapa Malam Sinpo TV. Kita lanjutkan informasinya. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Palang Merah Indonesia di markas Pusat PMI Jakarta pada Selasa pagi. Dan kerjasama tersebut dilakukan sebagai bentuk aksi nyata Kementerian P2MI untuk melindungi pekerja migran Indonesia di berbagai negara. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding mengatakan penandatanganan nota kesepahaman P2MI dengan Palang Merah Indonesia tersebut menjadi langkah awal kerjasama yang positif bagi pekerja imigran Indonesia untuk kedepannya. Menteri P2MI itu pun turut menyampaikan terima kasih kepada Palang Merah Indonesia lantaran dalam beberapa kesempatan PMI juga ikut membantu KP2MI untuk proses pemulangan pekerja migran dengan penyediaan ambulans. Ia pun berharap kerjasama keduanya dapat terus berlanjut di beberapa bidang. Terlebih PMI dinilai sudah berpengalaman dan memiliki jaringan luas di ranah internasional. Kita telah menandatangani MOU kesepahaman, dan sebenarnya sebelumnya PMI sudah banyak membantu pekerja migran Indonesia karena banyak hal-hal yang bekerja
seperti misalnya pemulangan pekerja migran Indonesia, kita menggunakan yang sakit maupun jenazahnya kita sudah menggunakan ambulans dari PNI. Mewakili kementerian, mewakili pekerja migran Indonesia, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kepala beserta seluruh jajaran dan PNI seluruh Indonesia. Kita berharap bahwa kerjasama ini terus berlanjut, dan tadi sudah disampaikan oleh beliau bahwa akan beberapa bidang termasuk di dalamnya tidak hanya soal pemulangan tetapi juga soal rencana yang dialami oleh TNI, pelatihan dalam menghadapi situasi darurat. Di sisi lain, Ketua Umum Palang Merah Indonesia Yusuf Kala menyampaikan bahwa PMI sudah terintegrasi secara internasional di berbagai negara, terutama negara-negara besar. PMI pun juga berkomitmen akan membantu Kementerian P2MI dalam memberikan data lengkap dan membantu WNI dalam penanganan masalah. Nah, karena itu, apabila banyak di Saudi, kita akan bicara pulang ke negara Saudi. Apabila di Malaysia, kita akan bicara dengan pulang ke negara Malaysia atau dimanapun ini terjadi, sehingga lebih memudahkan, dan mereka pasti bersedia apabila ada masalah kemanusiaan di luar masalah-masalah politik atau tentu masalah kemanusiaan yang disiksa di apa dan contohnya dapat nanti kami akan atur kerjasama dan ini luas sekali. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Selain itu, Gubernur Hovifah Indar Parawansa meresmikan bus Transjatim Koridor 6 dengan rute Mojokerto-Sidoarjo di Terminal Mojosari, Jalan Brawijaya, Pungging, Kabupaten Mojokerto pada Senin 26 Mei 2025. Dan layanan bus Transjatim Koridor 6 Mojokerto-Sidoarjo ini sekaligus menjawab harapan serikat buruh, khususnya mereka yang bekerja di kawasan Ngoroh Industri. Akan ada sebanyak 14 armada bus yang dinamakan Patih Gajah Mada, membawa efek berganda. Tidak sekedar mempermudah mobilitas, melainkan turut meningkatkan ekonomi masyarakat. Menurut Hovifah, penambahan rute baru bus Transjatim Koridor 6 merupakan komitmen pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai wujud Jatim akses yang tertuang dalam Nawa Bakti Satya. Manfaat lain, kata Hovifah, mendorong pertumbuhan ekonomi warga, khususnya Kabupaten Mojokerto, utamanya menghubungkan wilayah Gerbang ke RTA Susila. Saat ini layanan bus Transjatim memiliki 5 koridor yang aktif beroperasi. Kelima koridor tersebut diantaranya Koridor 1 Sidoarjo-Surabaya-Gresik, Koridor 2 Mojokerto-Surabaya, Koridor 3 Mojokerto-Gresik, Koridor 4 Gresik-Lamongan, Koridor 5 Surabaya-Bangkalan. Moda transportasi publik ini juga menjadi solusi sejumlah persoalan, yakni kecelakaan, kemacetan, dan infrastruktur yang kurang memadai, serta perbedaan masalah di setiap daerah. Untuk itu, Hovifah dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan setiap daerah untuk berinovasi mewujudkan transportasi yang berkelanjutan dan inklusif. Lebih lanjut, layanan angkutan umum juga diterapkan kabupaten atau kota lain dengan mengajak angkutan existing untuk melakukan inovasi. Pemerintah daerah kabupaten kota membuat angkutan feeder atau penghubung dari desa, perumahan atau lokasi-lokasi fasilitas umum yang tidak terjangkau oleh layanan Transjatim. Salah satu harapan dari serikat buruh serikat pekerja, mereka berharap bahwa untuk area Ngoroh Industri mereka berharap bisa dilayani melalui Transjatim. Oleh karena itu kepada kawan-kawan serikat buruh serikat pekerja yang bekerja di daerah Ngoroh Industri Mojokerto, insya Allah hari ini sudah kita luncurkan. Hovifah berharap dengan adanya inovasi dan perubahan pelayanan pada angkutan umum dapat meningkatkan kembali rasa percaya masyarakat untuk menggunakan fasilitas umum yang telah diberikan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menggandeng Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara Indonesia untuk pengadaan teknologi mengolah sampah menjadi listrik. Hal ini dibahas dalam rapat koordinasi penyusunan peraturan Presiden atau Perpres tentang percepatan penanganan sampah perkotaan melalui pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara akan terlibat dalam pengadaan teknologi untuk mengelola sampah menjadi listrik. Dalam rapat koordinasi penyusunan peraturan Presiden tentang percepatan penanganan sampah perkotaan,
melalui pengolahan sampah menjadi energi listrik di kantor Kemenkopangan Jakarta pada Senin 26 Mei. Zulhas mengatakan akan menugaskan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik untuk menyeleksi teknologi yang dapat digunakan. Kemudian pemerintah akan bermitra dengan Danantara untuk pengadaan teknologinya. Keputusan tersebut akan masuk dalam kebijakan baru mengenai pengelolaan sampah menjadi listrik. Zulhas mengungkap selama ini aturan mengenai pengelolaan sampah menjadi listrik sangat panjang. Oleh karena itu, pemerintah tengah mempersiapkan perpres baru untuk memangkas birokrasi pengelola sampah menjadi listrik. Tak hanya itu, menurut Zulhas, Indonesia telah ketinggalan 20 tahun dari negara lain. Ia menyebut negara lain telah 20 tahun lebih awal meningkatkan pengelolaan sampahnya menjadi listrik dengan teknologi canggih. Perpres pengelolaan sampah untuk energi listrik. Satu, pemerintah daerah menyediakan lahan dan menjamin distribusi sampahnya sampai ke sana. Yang kedua, PLN membeli hasil listriknya. Menteri Lingkungan nanti akan menyeleksi teknologi yang layak, diserahkan bermitra dengan Danantara, izin dari SDM. Jadi, saudara-saudara, aturan lama yang rumit ini yang kita pangkas. Misalnya, kalau dulu ada tipping fee itu kan mesti lobby DPRD, bupati. Kalau 2 kabupaten, DPR provinsi, gubernur. Waduh, itu lama sekali. Belum lagi nanti dengan Menteri Keuangan, ya panjang lagi, Menteri SDM sendiri, Menteri Lingkungan sendiri, setelah itu PLN sendiri, ya. Kemudian setelah terjadi pun juga penggantian DPRD biasanya menganulir kebijakan yang lama. Makanya berpuluh-puluh tahun nggak selesai, ini kita pangkas. Indonesia akan mengejar ketertinggalan pengelolaan sampah dari negara lain. Pemerintah pun kini fokus dalam upaya tersebut dan menjadikan energi listrik. Selain itu, ia menyampaikan pemerintah akan memangkas rantai perizinan pengolahan sampah guna mempercepat pemanfaatan menjadi energi listrik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Gubernur Banten Andra Soni secara resmi meresmikan unit pelaksana teknis daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cilograng yang juga berlokasi di Desa Cijenggol, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak pada Senin 26 Mei 2025. Dalam peresmian tersebut, Andra Soni menetapkan nama rumah sakit ini sebagai RSUD Uwes Korni Cilograng. Dalam peresmian itu, Andra Soni mengapresiasi keberhasilan pembangunan rumah sakit yang masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Banten periode 2017 hingga 2022 itu. Andra Soni berharap kehadiran RSUD Uwes Korni Cilograng tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, tetapi juga mampu menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi baru Provinsi Banten di wilayah selatan. Alhamdulillah, hari ini bersama-sama dengan Ketua DPRD Provinsi Banten, Bapak Bupati Kabupaten Lebak, dan juga didampingi oleh kawan-kawan anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Lebak, kami meresmikan RSUD Rumah Sakit Umum Daerah Haji Uwes Korni. Kami berharap dengan adanya rumah sakit ini, pelayanan kesehatan kepada masyarakat bisa didapatkan oleh masyarakat secara berkeadilan, dan kami juga berharap dengan adanya rumah sakit ini, pertumbuhan ekonomi atau daerah pertumbuhan ekonomi baru juga bisa muncul di sini. Saya berharap kepada Bapak Bupati, pada kawan-kawan anggota DPRD, dan kepada seluruh masyarakat, tokoh masyarakat, ini sama-sama kita jaga rumah sakit ini dan kita awasi bersama-sama pelayanannya agar tujuan berdirinya rumah sakit ini memberikan pelayanan yang adil kepada masyarakat bisa terwujud. Di kesempatan yang sama, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Deden Apriandi, menyebut RSUD Uwes Korni Cilograng dibangun untuk menunjang tercapainya target nasional dalam peningkatan akses pelayanan kesehatan yang juga berkualitas. Saat ini RSUD Uwes Korni Cilograng dilengkapi pelayanan rawat jalan, rawat inap, hingga instalasi gawat darurat atau IGD. Didukung dengan 14 instalasi termasuk 17 poliklinik rawat jalan, instalasi rawat inap dengan total 126 tempat tidur yang terdiri dari 80 tempat tidur kelas 3, 24 tempat tidur kelas 2, 14 tempat tidur kelas 1, serta 8 tempat tidur ruang VIP. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Wamenpora RI, Taufik Hidayat juga menerima Ketua Pengurus Yayasan Pembangunan Jaya Raya Budi Karya Sumadi bersama jajaran pengurus klub bulu tangkis PB Jaya Raya di Kemenpora Jakarta pada 26 Mei 2025. Dan dalam pertemuan tersebut membahas perkembangan cabang olahraga bulu tangkis di tanah air, khususnya mengenai program pembinaan atlet. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Taufik Hidayat menerima Ketua Pengurus Yayasan Pembangunan Jaya Raya Budi Karya Sumadi bersama jajaran pengurus klub bulu tangkis PB Jaya Raya di Kemenpora Jakarta, Senin 26 Mei 2025. Mantan Menteri Perhubungan itu juga melaporkan terdapat 2 atlet PB Jaya Raya yang berhasil lolos ke Pelatnas PBSI 2025. Keduanya adalah Jania Novalita Sitomorang dan Ali Fatir Raihan. Mereka terpilih berdasarkan hasil pantauan Seleknas PBSI. Wamenpora Taufik merespon baik atas pernyataan dari Budi Karya.
Dirinya mengatakan talenta muda dari atlet bulu tangkis harus terus diperkuat karakternya agar bisa mencapai prestasi yang diinginkan. Di samping itu, Wamenpora Taufik menginginkan sinergi kuat antara PBSI dan juga klub-klub bulu tangkis yang tersebar di berbagai wilayah. Hal ini semata-mata untuk prestasi Indonesia di panggung internasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, PPIH Arab Saudi menyediakan layanan kursi roda dan juga akomodasi khusus bagi jemaah lansia dan juga penyandang disabilitas selama ibadah haji dan umroh. Jemaah dapat mengakses layanan ini dapat melapor melalui petugas kloter dan juga sektor dalam serta memprioritaskan ibadah wajib menjelang Amurna. PPIH Arab Saudi menyediakan layanan kursi roda bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas yang ingin melaksanakan umroh di Masjidil Haram. Jemaah dapat mengakses layanan ini dengan melapor melalui ketua kloter hingga kepala dakar dan tarif layanan resmi mulai dari 100 hingga 250 SAR. Titik kumpul layanan berada di Terminal Jabal Kakbah dan juga Ship Amir. Kepala Bidang Layanan Lansia, Disabilitas dan PKP 2JH, Sufianto menyampaikan, selain di Masjidil Haram, inovasi layanan juga diterapkan di Masjid Nabawi untuk ibadah di Raudah. Dengan sistem kartu kendali agar jemaah lansia dan disabilitas mendapat pelayanan khusus. Layanan akomodasi dan pendampingan juga diberikan sejak kedatangan di Bandara Madinah dan Jeddah, serta selama di hotel di Makkah dan juga di Madinah, dengan dukungan penuh dari dakar di berbagai lokasi. Berada di Ship Amir, ya, di sana juga ada petugasnya. Lalu titik mana lagi? Titik di Jabal Ka'bah. Petugas akan menjemput, memberikan layanan, memfasilitasi kepada jasa penerangan berupa kursi roda. Dan ini juga dapat membantu para jamaah haji lansia beribadah dengan tertib dan nyaman. Adapun biaya adalah sebesar Rp250 sampai Rp300, sehingga jamaah haji dapat terima kasih bahwa ini layanan berbayar kepada jasa penerangan. Berikutnya, jamaah haji juga dapat menggunakan kursi roda yang ada di sektor, dan ini dapat digunakan secara gratis, ya, kursi roda yang berada di sektor. Silakan gunakan, ya, lalu dikembalikan setelah dipakai. Itu informasi yang dapat kami sampaikan kepada jamaah haji lansia, terutama dapat menggunakan fasilitas kursi roda yang ada di sektor. Himbauan kami sampaikan kepada seluruh jamaah haji yang ada di Tanah Suci, para jamaah haji khususnya lansia dan disabilitas, agar senantiasa mendahulukan ibadah wajibnya dibandingkan ibadah sunnahnya, ya, mengingat kondisi cuaca yang saat ini sangat panas. Tentunya kami berharap jamaah haji lansia dan disabilitas tidak banyak beraktivitas di luar ruangan. Menjelang ibadah Ar-Muznah, Sufianto mengimbau jemaah lansia dan disabilitas agar memprioritaskan ibadah wajib dan juga mempersiapkan diri dengan baik. Berdasarkan data Siskohat, terdapat 47.384 jemaah lansia dengan usia antara 65 hingga 100 tahun ke atas yang menerima layanan khusus ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jelang Idul Adha, Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Sudin KPKP Jakarta Selatan memeriksa kesehatan hewan kurban di lapak pedagang. Meski belum menemukan ada hewan kurban yang terkena penyakit, petugas mendapatkan dari 53 lokasi ada beberapa pedagang yang tidak memiliki surat keterangan hewan atau surat keterangan sehat hewan atau SKHSA. 2 pekan jelang Hari Raya Idul Adha, petugas Sudin KPKP Jakarta Selatan melakukan sidak hewan kurban, salah satu di lapak pedagang di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Satu persatu sapi diperiksa kesehatannya dari mulut, kuping, dan bagian lainnya. Dari pemeriksaan, petugas tidak menemukan hewan kurban yang dijual terindikasi penyakit. Namun dari 53 lokasi yang disidak, ditemukan beberapa pedagang tidak melengkapi memiliki surat keterangan sehat hewan dari daerah asal hewan tersebut. Ada beberapa ya yang tidak membawa surat SKH dari daerahnya. Tapi tugas kita kan sapi yang datang ke sini kita periksa. Jadi utamanya kesehatan yang kita periksa. Dan dari beberapa yang tidak membawa itu apa sudah dipastikan juga sehat atau gimana Bu dari pemeriksaan? Iya, setelah diperiksa alhamdulillah sehat. Sampai saat ini belum ditemukan yang aneh-aneh. Sementara pedagang mengaku bagus ada pemeriksaan dari petugas KPKP untuk memperhatikan kesehatan hewan dan jika ada sapi yang sakit, maka segera memanggil dokter hewan untuk diobati. Macam-macam, misalnya kayak sakitnya kalau yang masih ringan kayak masuk angin atau susah makan, itu biasanya kita pakai tradisional dulu. Bisa pakai empon-empon yang biasa kita buat. Kalau dari situ masih belum mau, biasanya kita panggil dokter hewan. Dokter hewan ke sini biasanya disuntik, umumnya disuntik. Kalau udah disuntik biasanya udah ini. Cuma kalau untuk yang sakit-sakit ringan kita bisa tanganin sendiri. Karena di samping kita bisa ngasih pakan, kita juga anak
kandang kita juga udah terlatih untuk ngerawat sapi sakit. Pemeriksaan hewan kurban dilakukan petugas KPKP terus dilakukan hingga 1 hari sebelum Hari Raya Kurban. Hal itu untuk memastikan daging hewan kurban dan diberikan kepada masyarakat aman dikonsumsi. Dari Jakarta Selatan, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, penangkapan 2 pengedar ganja di Jayapura. Informasinya usai jeda berikut ini. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita ambilkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap Minggu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam dan informasi kita lanjutkan. Pemirsa, peristiwa berikut ini 2 pengedar ganja lintas negara dibekuk Satuan Narkoba Polresta Jayapura Kota. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran antara petugas dengan kedua pelaku saat hendak ditangkap. Dari penangkapan itu, polisi berhasil menyita 7,4 kg ganja. Dalam video terlihat 2 orang pengedar ganja menggunakan sepeda motor melaju kencang saat hendak ditangkap hingga nekat berlawanan arah. Kedua pelaku nekat melarikan diri dari kejaran petugas saat hendak ditangkap. Aksi kejar-kejaran ini terhenti saat petugas berhasil menghadang keduanya di jalan masuk kantor Wali Kota Jayapura. Kasat Narkoba Polresta Jayapura Kota AKP Febri Pardede mengatakan dari hasil pemeriksaan awal, satu pelaku merupakan warga negara asing asal PNG berinisial GM, sementara satu pelaku berinisial YO warga Kota Jayapura.
Dari penangkapan itu, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 50 plastik bening ukuran besar, 326 plastik bening ukuran sedang, 1 karung beras dengan jumlah keseluruhan 7,4 kg. Bahwa kita berhasil mengamankan 2 orang. 2 orang ini satu warga negara PNG, satu warga Indonesia yang membawa ganja. Di mana TKP penangkapannya itu di Tanjakan ke arah kantor wali kota. Sempat melaksanakan kejar-kejaran sebenarnya, namun kita berhasil menghadang mereka di Tanjakan wali kota. Kemudian ada pun tadi dari pemeriksaan awal untuk jumlah BB total sekitar 7,4 kg dengan total 50 plastik besar, 1 plastik beras dan 326 plastik sedang berisi ganja. Iya, tetap kita akan laksanakan penyidikan lanjutan. Kita juga akan cari tahu ini barang mau kemana, barang juga diambil dari mana, dan kapan sebenarnya mereka sudah ada di sini. Barang bukti dan 2 pelaku kini telah diamankan di Mako Polresta Jayapura Kota untuk proses penyelidikan dan juga penyidikan lebih lanjut. Dari Jayapura, Papua, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, guna meminimalisir kecelakaan di jalur kereta, petugas dari Daob 1 PT KAI melakukan penertiban di ruas perlintasan Tanah Abang hingga Stasiun Duri. Selain bangunan liar, petugas juga melakukan pembersihan tumpukan sampah di sekitar jalur perlintasan. Petugas gabungan dari Daob 1 PT KAI dan petugas Kereta Komuter Indonesia atau KCI dibantu oleh TNI dan Polri pada Selasa pagi melakukan penyisiran jalur perlintasan kereta dari Stasiun Tanah Abang Jakarta Pusat hingga Stasiun Duri Jakarta Barat. Sejumlah bangunan liar milik warga yang berada di pinggir perlintasan jalur kereta ditertibkan dan dibongkar lantaran berdiri di atas lahan milik PT Kereta Api Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 juga menyebutkan tidak diperbolehkan adanya bangunan liar di sekitar perlintasan jalur kereta milik PT KAI. Selain menertibkan bangunan semi permanen, petugas gabungan juga membersihkan tumpukan sampah di sejumlah titik di jalur perlintasan. Hal ini untuk meminimalisir terjadinya kebakaran yang kerap terjadi di sekitar wilayah ini yang tentu berdampak pada perjalanan kereta. Penertiban ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, khususnya pada pasal 181 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang berada di area manfaat jalur kereta api, jalur-jalur khusus kereta api dan daerah pengawasan jalur, kecuali untuk kepentingan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. PT KAI Daob 1 Jakarta mengimbau kepada seluruh warga masyarakat, khususnya yang tinggal di kiri dan kanan jalur rel kereta api, untuk tidak melakukan aktivitas atau mendirikan bangunan yang melanggar ketentuan, terlebih membuang sampah dapat berpotensi bahaya kebakaran di wilayah masing-masing. Penertiban yang dilakukan petugas gabungan ini akan terus dilakukan di wilayah daerah operasional 1 PT Kereta Api Indonesia, lantaran masih banyaknya bangunan-bangunan liar semi permanen yang terdampak terganggunya perjalanan kereta. Dari Jakarta, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Peristiwa lainnya, pemirsa, anak laki-laki ditemukan tewas mengambang di kolam air mancur Tugu Pengantin Bandar Lampung pada Senin sore 26 Mei 2025. Dan penemuan jasad anak tersebut sontak menggegerkan warga sekitar, sehingga warga yang berada di lokasi langsung berkumpul menyaksikan proses evakuasi jenazah. Seorang anak laki-laki ditemukan tewas mengambang di kolam air mancur Tugu Pengantin yang berada di jembatan penyeberangan orang, Siger Milenial, Kota Bandar Lampung. Jasad pertama kali dilihat oleh seorang perempuan saat hendak mengambil foto di atas JPO, lalu segera melaporkannya kepada petugas Satpol PP di lokasi. Tim Satpol PP bersama unit Inafis Polresta Bandar Lampung langsung melakukan evakuasi dan juga membawa jenazah ke RSUD Dr. Haji Abdul Muluk untuk diidentifikasi lebih lanjut. Korban diperkirakan berusia 12 hingga 14 tahun. Sementara penyebab tewasnya masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, kebakaran menggegerkan area perawatan dan juga parkir armada angkutan tambang di Jalan Ayani, kilometer 94, Desa Pulau, Pinang Utara, Kabupaten Tapin pada Senin 26 Mei 2025. Api kecil yang sempat membumbung disertai asap hitam ini berhasil dipadamkan oleh relawan gabungan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Insiden kebakaran menggegerkan sejumlah pria berseragam di area perawatan dan parkir armada angkutan tambang yang terletak di Jalan Ayani, kilometer 94, Desa Pulau Pinang Utara, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin pada Senin 26 Mei 2025.
Api kecil sempat membumbung disertai asap hitam pekat namun berhasil dijinakan oleh relawan gabungan yang juga terdiri dari 3 unit tangki dari BPK Binuang, relawan tanggap api BPK Balantak, dan BPK Sapat yang langsung siaga di lokasi setelah menerima informasi pada pukul 16.45 WITA. Berkat kesigapan para relawan, api berhasil dikendalikan dan asap berubah menjadi putih pada pukul 17.10 WITA. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun hingga saat ini penyebab kebakaran masih belum dapat dipastikan. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Evakuasi sebuah minibus yang juga membawa penumpang wanita dalam kondisi kritis di ruas tol dalam kota oleh petugas patroli Jalan Raya Ditlantas Polda Metro Jaya berlangsung dramatis. Petugas harus membuka jalur di tengah kemacetan parah agar bisa mengantarkan pasien menuju Rumah Sakit Dramais, Jakarta. Menggunakan pengeras suara dan nyala sirine, petugas patroli Jalan Raya atau PJR Ditlantas Polda Metro Jaya siang tadi berusaha meminta para pengendara membuka jalan agar bisa dilalui oleh sebuah minibus yang membawa penumpang sakit. Kemacetan parah di ruas tol dalam kota, tepatnya di gerbang tol Cawang menuju Grogol, membuat petugas harus ekstra sabar agar bisa menerobos kemacetan. Minibus bernomor polisi B1867 SLQ awalnya meminta pertolongan kepada petugas PJR yang tengah berpatroli karena seorang wanita yang dibawa dalam kondisi kritis dan harus segera ditangani tim medis. 2 petugas PJR yang bertugas yakni Aibda Seteril dan Aibda Putra langsung melakukan pengawalan hingga akhirnya berhasil menembus kemacetan dan tiba di Rumah Sakit Darmais, Jakarta. Oleh petugas, wanita Malang berusia 41 tahun yang tengah sakit keras langsung dievakuasi ke dalam ruang IGD untuk mendapatkan pertolongan medis. 2 personil Satuan PJR Ditlantas Polda Metro Jaya yang saat itu sedang melaksanakan penjagaan dan pengaturan lalu lintas itu kemudian didekati oleh satu kendaraan Kijang Toyota Fortuner, di mana pengemudi secara tergesa-gesa kemudian meminta tolong kepada petugas PJR untuk melakukan pengawalan karena kondisi adiknya yang saat itu menurut beliau dalam kondisi sekarat. Oleh sebab itu petugas PJR dengan sigap kemudian melakukan pengawalan dan diantar sampai dengan ke Rumah Sakit Darmais. Petugas PJR mengimbau kepada masyarakat yang membutuhkan pertolongan darurat ketika terjebak di tengah kemacetan ruas tol agar segera meminta pertolongan kepada petugas yang berpatroli. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Sebuah mobil sedan yang juga sedang terparkir di halaman rumah di Jalan Hamerin, Gang Lurah Paul, Kelurahan Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, ludes terbakar. Diduga penyebab kebakaran dari bocornya tangki bensin. Percikan api dari aki mobil langsung menyambar bensin yang bocor. Sebuah mobil sedan yang sedang terparkir di halaman rumah Jalan Haji Merin, Gang Lurah Paul, Kelurahan Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat malam tadi terbakar. Peristiwa ini bermula dari mobil sedan berplat nomor B1897 SGY yang sedang dipanaskan mesin oleh pemilik mobil. Pemilik mobil tidak mengetahui bahwa tangki bensinnya bocor di mana di saat bersamaan salah satu kerabat korban sedang mencabut aki hingga menimbulkan percikan api kemudian menyambar tangki bensin yang bocor. Api dengan cepat membesar dan juga membakar seisi mobil tersebut. Saya juga ikut membadamin sama damkar. Awalnya kan awalnya itu ada percikan api, tapi karena udah itu belum terlalu besar, jadi mobilnya masih aman. Pas mau copot aki, itu ada yang betot, percikan api itu si ketok-ketok, buar. Dan juga kita pas lihat ada tangki bensin bocor, gitu. Jadi dari situ langsung tiba-tiba nyala langsung. Kita langsung panik. Mobil apa bang? Mercy A140. Ya, Mercy tahun lama. Lagi dipanasin sama orangnya itu, lagi panasin. Terus tiba-tiba ada percikan api. Udah disemprot apar, udah ini udah aman. Ya, terus udah aman. Kita mau copot aki, ada orang yang nggak tahu cara copot akinya, langsung dipentot. Jas langsung. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat yang tiba di lokasi berusaha memadamkan api.
Api berhasil dipadamkan 30 menit kemudian dengan mengerahkan 4 unit pemadam kebakaran Jakarta Barat. Akibat kebakaran ini, pemilik mobil mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Pesi Ramadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.